saya dengar baca-baca dari netizen itu kan ada yang bilang, ya sudah kalau memang sudah pindah ke Islam ya udah jalanin aja agamamu, jalan aja Islam, kenapa harus ngomong-ngomong lagi gitu. Nah, apa sebenarnya latar belakangnya kok? Gini sebenarnya. Gini kok, maksudnya ada tidak, maksudnya bagaimana Kodondi itu merespon semacam orang kayak ini mah masuk Islam biar lebih apa terkenal, biar lebih enak aja hidupnya atau bagaimana? Karena di Indonesia pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa sih yang Kodondi rasakan? Lega. Apakah lega? Enggak nanya kenapa leganya? Iya, masih saya mau tanya lanjutin, masa kenapa waktu itu? Leganya karena saya Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenda tanya airs, teman-teman, musafir penikmat tenda ya, apalah pokoknya sebutannya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak teman-teman masih bersama di Tenda Tanya. Dan kali ini kita sudah alhamdulillah kalau lancar uploadannya, ini kita sudah masuk di minggu ketiga Ramadan. Mudah-mudahan teman-teman puasanya lancar. Mudah-mudahan Dios dan Ali juga puasanya tidak ada yang bolong. Selalu ingat mandi wajibnya sehingga bisa sahur dengan bagus. Wih, Hercules lewat. Nah, kemudian teman-teman semuanya, ya itu tadi, semoga Ramadan kita lancar-lancar semuanya. Dan kali ini di Tenda Tanya yang kali ini di depan tenda kita bertanya-tanya ini, saya masih menunggu nih bintang tamunya nih. Katanya sudah mau datang, cuman belum karena kami di atas gunung kan, ini di atas gunung teman-teman. Walaupun mungkin teman-teman bisa lihat ada toren pinguin di situ, tapi ini sebenarnya di atas gunung, tidak di sebelah rumah orang loh ini. Ini kan betul-betul di atas gunung. Sebentar saya masih tunggu bintang tamunya datang untuk kita berbincang-bincang. Sepertinya saya mendengar suara-suara ya. Apakah ada fogging nyamuk di sini? Kita lihat. Oh, ini dia. Wih, luar biasa. Anak motor, memang anak motor. Alhamdulillah. Assalamualaikum kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan aman gak itu? Oh, oke, aman lah. Aman. Wih, jalannya kok masya Allah keren bener jalannya tadi ya. Iya, jalan ke sini emang agak naik-naik gunung. Tapi luar biasa. Sehat, Bang. Sehat kok. Alhamdulillah. Masya Allah. Kodondi sehat ya. Alhamdulillah. Silakan kok, silakan kok. Boleh terus sini? Kami sebenarnya cuma ini doang. Akal-akalan aja ya. Oke, ini dia Kodonditan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kok? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya kalau lihat Kodondi itu tidak tahu kenapa mukanya mirip-mirip Ustadz Felix. Oh, masa? Apa karena memang karena kita sipit. Atau kita berpikir kayaknya orang Cina muka sama semua ya? Sama seperti orang lihat orang Timur, kayaknya orang Timur muka sama semua gitu. Mungkin begitu juga. Tapi Kodondi ini sudah sering lah kita melihat Kodondi berseliweran di podcast-podcast, di konten-konten, di Instagram, di IG Reels, TikTok dan segala macam. Pengen ngobrol-ngobrol aja. Kodondi itu awal mulanya sebenarnya belajar agama tuh kapan? Maksudnya belajar agama secara umum ya, bukan cuma Islam doang, maksudnya secara umum gitu. Ya, 2012 Bang Abdur. 2012. Tapi beberapa tahun sebelumnya, saya tuh observasi. Nah, observasi pengamatan gitu ya. Karena 7 tahun sebelum saya masuk Islam, 7 tahun sebelumnya tuh papa saya masuk Islam duluan. Oh iya? Iya, papa saya ya. Berarti kalau saya masuk Islam 2014, papa saya tuh 2007. Oh iya, 2007 ya. Dari 2007 sampai kira-kira 2012, saya tuh ngamatin. Ngamatin apa? Ngamatin beliau.
Bukan, yang saya amatin tuh Muslim. Oh. Orang-orang Islamnya gitu. Jadi saya belum belajar Islamnya, tapi baru ngamatin Muslimnya gitu. Nah, selama ngamatin itu ya memang kita tahu lah ya, Islam pada udah lama kan memang sedang di framing, ya kan? Makanya kita dengar ada Islamofobia gitu kan? Iya. Nggak pernah dengar kan Kristenfobia? Belum pernah kan? Tidak pernah sih. Tidak pernah. Saya tidak tahu ada atau tidak, cuman memang secara jujur saya tidak pernah dengar. Tidak pernah dengar. Hindufobia juga belum pernah kan? Tidak pernah. Buddhafobia juga belum kan? Iya. Apalagi Konghucufobia belum pernah kan? Iya. Yang kita dengar selalu Islamofobia gitu. Nah, memang waktu saya ngamatin itu yang saya amati itu muslimnya, belum ajarannya. Baru kira-kira 2012, qadarullah, saya kayak zaman sekarang tuh FYP lah, ya. Ya. Tiba-tiba di handphone saya keluar videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Oke. Nah, ketika itu saya kan masih Kristen. Waktu pertama teman dengar, ini orang kok so tahu banget gitu ya sama Bible gua gitu. Ya, ini di YouTube lah. Di YouTube YouTube gitu kan. Tapi lama-lama didengerin loh, kok dia bisa sebut ayat-ayat di dalam Bible kita gitu. Jadi waktu itu, habis itu saya nonton videonya dia sambil saya buka Bible. Jadi untuk memastikan ini benar nggak sih orang ini? Jangan-jangan dia ngomong begitu bener nggak iya. gitu kan? Karena dulu saya di gereja kan termasuk orang yang sudah akrab dengan Bible kan dari remaja. Bahkan ada lomba adu cepat buka Bible aja saya juara 2 gitu misalnya. Oke. Karena dia sebutin ayat-ayat dalam Bible, saya jadi nontonnya sambil buka Bible. Ternyata apa yang diomongin tuh benar apa yang di sini gitu. Oke. Nah, dari 2012 kemudian semua videonya almarhum Syekh Hamid Didat saya tonton. Lanjut video-videonya almarhum Dr. Zakir Naik. Ya. Nah, Dr. Zakir Naik kan luar biasa juga kan. Beliau belajar dari almarhum Syekh Hamid Didat 4 tahun. Almarhum Syekh Hamid Didat belajar kristologi itu 40 tahun. Wow. 40 tahun diserap oleh Dr. Zakir Naik cuma 4 tahun. Luar biasa kan. Nah, habis itu saya nonton video-video ustadz-ustadz yang lain banyak lah. Ada kayak Ustadz Noman Ali Khan, Yusuf Estes, Syekh Yusuf Estes, kemudian Dr. Bilal Philip dan sebagainya. Ustadz Hussein Y dari Malaysia juga saya tonton banyak. Baru setelah itu saya mengambil keputusan 25 Juli 2014 Bang. Nah, di situ saya bersahadat di sebuah panti asuhan. Ya, panti asuhan, ada masjidnya juga. Waktu saya datang ke pengasuhnya, Pak Ustadz saya mau masuk Islam gitu. Nggak ditanya kenapa. Oh, cuman karena saat datang udah agak malam, jam 7, jam 8 gitu, disuruh pulang. Pak Dudi pulang dulu, besok pagi mandi junub katanya gitu, mandi besar gitu. Niatnya begini-begini. Nah, nanti jam 6 pagi baru datang sini gitu. Ya saya ikutin aja, saya nggak tahu ya. Ikut aja, besok paginya baru saya sadar disaksikan oleh mandor saya. Saya punya mandor gitu, anak. Oke, Nah, di saya pekerjaan kan lah. kontraktor, mandor saya aja yang jadi saksi gitu. 20 Nah, gitu. ini kembali lagi ke sebelum itu yang 2007 berarti Bapak masuk Islam. Iya. Lalu kemudian Kodondi itu mulai memperhatikan kehidupan orang-orang Muslim. Iya. Nah itu kalau boleh tahu Kodondi itu di daerah mana ini nih? Udah di Jakarta. Oh udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Saya dari tahun 85 udah di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Lahir Semarang, gedenya di Nusa Kambangan. Oh, tahu Nusa Kambangan kan? Iya, maksudnya bikin kontraktor, bikin penjara atau apa nih? Enggak. Di Nusa Kambangan cuma sampai SMP. Di Cilacap maksudnya, kota Cilacap. Jadi di kotanya kan, bukan dalam Nusa Kambangannya kan? Di kota Cilacap kan kita cuma berseberangan Segara Anakan aja. Jadi saya kalau buka pintu di rumah tuh udah kelihatan Pulau Nusa Kambangan. Gitu. Nah, saya sampai SMP di Cilacap, SMA di Jakarta sampai sekarang. Out of topic dikit. Kok Nusa Kambangan itu pulau sendiri kan? Pulau sendiri. Di pulau itu selain penjara memang ada rumah penduduk. Ada kampungnya. Oh ada. Berarti di luar penjara itu ada rumah-rumah juga. Ada kampung-kampungnya. Nah, mereka kalau beli bahan baku, bahan pangan, belinya ke Cilacap. Nah, gitu. disitulah. Itu Kodondi sampai di situ SMP. Sampai SMP. SMA ke Jakarta sudah. SMA di Jakarta. Oh gitu. Oke. Nah waktu sebelum ke Kodondinya dulu, saya pengen tahu yang Kodondi yang waktu lihat Bapak masuk Islam itu kenapa? Pada waktu itu yang Kodondi lihat. Ya, kan Papa sama Mama saya kan bercerai. Oh. Ya. Kemudian setelah berapa tahun Papa saya tiba-tiba masuk Islam.
papa saya tuh dari muda itu Konghucu. Saya waktu di Cilacap sampai SMP itu hampir tiap hari bantuin papa tuh bersihin kayak semacam altar gitu. Jadi di rumah kita tuh ada patung Kuan Kong, tau nggak? Dewa Kuan Kong. Tidak tahu pernah dengar kali. Dewi Kuan Im saya tahu. Kuan Im ada, Kuan Kong ada. Dewa Kuan Kong gitu, dewa perang gitu lah. Nah, saya tidak tahu. Ada di altar tempat ibadah lah, di rumah. Iya, di rumah. Bersihin, ada minyaknya, ada lilinnya, segala macam. Papa saya dari muda Konghucu, ketika pindah ke Jakarta, ya waktu bawa keluarga pindah ke Jakarta, terus tiba-tiba masuk Kristen. Nah, di Kristen tuh Protestan apa Katolik? Protestan ya? Protestan. Pernah di GPPS, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya yang di Jembatan 5. Pernah yang di Gereja Sidang Jemaat Allah, Gedung Kenanga Senen. Pernah juga di waktu itu ya, Gereja Betel Indonesia Betani yang di Horizon, Hotel Horizon Bekasi. Nah, jadi ya saya kan ngikut orang tua. Sampai hari kita udah berkeluarga dan segala macam. Baru itulah waktu saya ngelihat papa saya masuk Islam, karena saya lihat papa saya sudah bercerai sama mama. Saya lihat papa saya masuk Islam mungkin karena pergaulan gitu. Jadi teman-teman kerjanya dia kan mungkin banyak Muslim. Gitu. Ya karena pergaulan aja, jadi bukan karena penelitian atau apa. Kok Dondi berpikir pada waktu itu kayak, karena pergaulan ini. Jadi mungkin ya sudahlah gitu. Nah kemudian akhirnya melihatlah orang-orang Muslim yang di Jakarta pada waktu itu ya. Enggak cuma di Jakarta aja, kan kita sebelumnya udah tahu kan ada WTC kan, peristiwa WTC kan. 9/11 kan. 2001 betul. Itu udah lama kan ya. Dari situ kan memang Islam selalu dibilang agama teroris, belum lagi bom Bali kan. Nah, jadi ya kita ngelihatnya Islam seperti agama yang sedang di framing gitulah. Waktu itu ya mungkin ya namanya kita hidup sudah ada media, kita sudah mulai masuk kan informasi-informasi itu kan gitu. Jadi waktu itu yang saya amati ya muslim-muslimnya gitu, termasuk yang di Indonesia juga. Gitu. Terus begini tadi Dondi kan bilang ada momen di mana muncullah di YouTube Ustadz Ahmad Dedat, kemudian akhirnya Dondi nonton. Nah, Dondi ingat nggak ada satu momentum yang Dondi ingat banget kayak hal yang dibicarakan Ustadz Ahmad Dedat yang bikin Dondi mungkin banyak berpikir panjang gitu. Banyak yang saya ambil ilmu dari almarhum Ustadz Ahmad Dedat. Pertama, di dalam Bible saya ternyata itu ada yang namanya plagiarisme. Jadi nggak cuma 5 atau 10 ayat, belasan ayat bahkan puluhan ayat di surat A sama di surat B itu bisa ada sama persis plek. Sampai tanda bacanya pun sama. Satu ya, plagiarisme. Jadi kan timbul pertanyaan, jadi penulis surat A ini mencontek surat B atau penulis surat B mencontek surat A gitu loh. Di dalam satu Bible ya, di satu Raja-Raja sama di Yesaya itu bisa ada puluhan ayat sama. Atau mungkin bisa saja murid yang menuliskan itu sama-sama mendengar hal yang sama. Mendengar dari siapa? Dari kan kalau kepercayaan itu kok. Kalau Islam kita taunya sahabat menulis Quran karena mendengar ayat-ayat yang dilafazkan oleh Nabi. Ya. Kalau ini bukan mendengar dari siapa-siapa, ini memang dia penulis gitu. Karena ini ada hubungannya dengan cerita-cerita sejarah gitu. Ya, itu satu. Yang paling saya ingat itu ya. Jadi dalam kitab saya ternyata ada plagiarisme. Yang kedua, ternyata saya paling ingat itu kalau almarhum Syekh Ahmad Dedat tuh ngomong kan enak ya. Nadanya tuh. Iya. Ini ayat fabrication. Ini ayat concoction gitu. Ini ayat insertion gitu. Jadi sisipan, tambahan, bahkan ada buatan gitu. Di dalam kitab saya dituduh oleh almarhum Syekh Ahmad Dedat bahwa di dalam kitab saya ada ayat-ayat sisipan, ada ayat-ayat tambahan, bahkan ada ayat-ayat pinjaman gitu. Pinjaman, ini pinjam dari surat ini gitu, nanti yang ini pinjam dari surat ini. Pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu. Dan itu Dondi lihat emang, maksudnya lihat, nggak cuma dengar, maksudnya Dondi cari, lihat. Buktikan ketika dia ngomong kan saya langsung buka Bible. Iya. Jadi ketika dia saya langsung catat. Tahu dulu ada kertas yang namanya apa ya, kertas yang bisa dicabut ditempel itu? Ya, sticky notes. Sticky note atau merek apa, post-it gitu ya? Ya, post-it ya bisa juga. Jadi apa yang disebut ayatnya saya tulis, saya catat, saya udah lihat.
tempel di meja. Jadi dulu meja kerja saya tuh cukup gede, isinya banyak kan post-it semua isinya. Ayat-ayat Bible. Nah, dari situ saya ngeliat bagaimana ceritanya sebuah kitab yang disebut kitab suci, kok bisa ada ayat-ayat tambahan begini gitu. Nah, dari situ saya baru mulai cari buktinya. Yang dituduhkan kan saya harus cari buktinya, gitu kan, karena saya sebagai orang Kristen, saya cari buktinya, barulah riset kecil-kecilan. Saya cari bener nggak nih ayat tambahan, bener nggak nih ayat sisipan, bener nggak nih ayat tambah pinjaman gitu. Ternyata setelah dicari-cari bener ketemu bukti-buktinya, malah saya dapat bukti-buktinya dari kalangan Kristen sendiri, bukan dari kalangan luar Kristen. Dapat saya. Nah, sampai saya beli kitabnya yang ada catatan kakinya di bawah. Ya. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling baik. Ayat ini tadinya catatan di pinggir halaman, kemudian disisipkan menjadi ayat gitu. Karenanya ayat ini pasti tidak asli. Gitu. Tulisannya begitu. Gimana coba? Nah, kemudian dari situ ada nggak yang dari di dalam Islamnya, dalam Qurannya yang mungkin Kodondi mungkin memperhatikan yang menggugah Kodondi kayak sorry ini saya tanya begini karena kadang kita yang Islam dari kecil tuh kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau. Jadi kadang-kadang itu kita butuh perspektif dari orang luar baru kita tuh kayak ngerasa kayak oh iya ya, ternyata sebagus ini gitu. Ya, nah jadi, itu ada nggak Siko? Ya jadi perjalanannya itu nggak langsung ke Islam saya. Oh tidak ya, tidak. Masih itu dulu ya. Saya pelajarin itu dulu, setelah saya dapat bukti-buktinya, baru kan saya pengen tahu, oh kalau begitu agama itu apa aja. Ada Kristen yang saya anut waktu itu, ternyata saya juga tahu ada agama Yahudi, ya kan? Ada agama Hindu, Buddha, Konghucu, Islam. Islam kita tahu karena kita memang tumbuh besar di Indonesia, di lingkungan saya juga lingkungan Muslim semua. Ya. Tapi karena waktu itu yang saya amati adalah Muslimnya, bukan Islamnya, jadi saya waktu itu masih punya perspektif, oh kalau Islam tuh ajarannya kok orang-orangnya seperti ini gitu ya. Nah, itu yang menjadi perspektif yang buruk gitu. Nah, berarti saya pengen tahu lagi, oh, kalau gitu Kristen itu artinya apa sih? Kristen kan dari kata Kristus. Kristus kan itu kan gelar daripada Yesus. Ya kan? Kristus bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Yunaninya Kristos, bahasa Aramaiknya Mesiho, bahasa Yunaninya Mesias gitu. Ternyata bahasa Arabnya apa? Al-Masih. Ya. Jadi Kristus dan Al-Masih itu sama sebenarnya. Terus kemudian saya cek Yahudi. Yahudi itu apa? Yahudi itu berasal dari kata Yehuda. Atau kalau di Islam kita kenal Yahuza. Yahuza adalah anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam. Berarti agama ini namanya diambil dari anak Nabi, nama anak Nabi. Ya kan? Hindu nama tempat daripada agama itu berasal. Ya kan? Di India sana kan. Buddha itu juga gelar daripada Siddhartha Gautama, ya kan? Konghucu itu nama nabi dari agama itu. Oh, Konghucu itu nama nabinya. Nama orang ini. Iya. Barulah Islam. Nah, Islam yang terakhir kenapa? Karena saya sebelumnya sudah mengamati Muslim. Ya, dan kayaknya orang-orang Islam begini amat ya. Iya sih. Jadi waktu itu yang saya lihat orang Islam tuh ya dituduh tawuran di sini, ribut di sini, ribut di sana gitu lah. Ya. Ketika ke Islam, saya pikir tuh nama orang atau gelar orang atau nama nabi gitu kan. Ternyata Islam itu kata perintah. Perintahnya apa? Berserah diri. Submission, surrender. Ya. Oh, kalau begitu loh, saya pikir ini nama orang, nama tempat atau gelar orang. Ternyata Islam artinya kita disuruh berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita gitu. Nah, di Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Kristen kita taunya ada Yahweh, ada Bapa, kita sebutannya gitu-gitulah. Di Yahudi juga ada Adonai, ada Hashem gitu. Waktu itu yang saya tahu bahwa yang disebut dengan agama samawi kan ada 3. Kristen, Yahudi, Islam ya kan? Tapi gini, ketika saya mempelajari umumnya, maksudnya secara umum ya, tadi Bang Abdur kan nanya secara umum ya. Yahudi kita tahu mereka agama yang eksklusif, bangsanya juga eksklusif, ya kan? Orang di luar Yahudi mereka sebut Goyim. Goyim itu bangsa-bangsa. Dan itu dianggapnya ya boleh dikatakan, mohon maaf ya, lebih rendah dari mereka gitu lah. Hindu, di Hindu ada kasta-kasta. Saya
melihat begitu ada kasta, oh berarti ada perbedaan nih kelompok manusia nih. Buddha boleh dikatakan dia tidak menonjolkan sisi konsep ketuhanannya, hanya dharma gitulah untuk menjalani hidup ini. Oh, konsep bagaimana menjalani kehidupan aja? Ya, konsep ketuhanannya kurang begitu ditonjolkan. Bahkan di Buddha kan juga ada reinkarnasi kan, menyembah dewa-dewa juga. Konghucu juga menyembah dewa-dewa. Di Islam nggak ada dewa-dewa. Ya, cuman satu, fokusnya cuman kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu sebetulnya. Ya. Tidak ada menyembah dewa ini. Tidak ada sosok yang disebut punya sifat ilahi gitulah. Dari situ saya baru berpikir, oke, coba saya pelajarin Islamnya. Kalau sebelumnya saya yang amatin Muslimnya, saya pengen tahu ajaran Islamnya. Nah, kalau tadi Bang Antur nanya, apa yang membuat atau pandangan apa saya terhadap Islam? Satu, Islam ternyata disuruh berserah diri kepada pencipta kita. Kedua, ternyata di dalam Islam semua manusia yang lahir itu sebenarnya Muslim. Iya. Karena setiap bayi yang lahir kan fitrah. Iya. Fitrah itu Muslim gitu. Muslim dalam arti bayi itu nggak bisa apa-apa kecuali berserah diri kepada penciptanya. Iya. Dia menjadi besar karena dititipkan orang tuanya. Iya. Gitu kan. Tapi ketika orang itu nanti besar, dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, itu kan karena orang tuanya. Betul. Seperti saya ternyata gitu. Iya. Saya baru sadar, saya dulu Kristen memang karena orang tua saya. Ya kan? Tahu-tahu kita sadar, saya tahu-tahu udah di gereja. Karena saya dari bayi udah dibawa ke gereja gitu. Ketika kita setelah itu mendengar Islam, kemudian kita menerima Islam, sampai kita masuk Islam atau memeluk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya sebagai manusia gitu. Nah, kita tahu lah ya, agama-agama yang tadi saya sebut itu mungkin sebenarnya kalau kita pelajarin lebih dalam lagi, sebenarnya semuanya awalnya tauhid sebenarnya. Termasuk apalagi Yahudi ya, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini sebenarnya semuanya tauhid awalnya. Tapi ke belakang-belakang mungkin karena pengikutnya sehingga menjadi seperti sekarang ini. Ada dewa ini gitu. Yang dianggap punya sifat ilahi gitu. Iya. Ternyata itu memang sudah ribuan tahun. Bahkan sebelum Masehi pun ribuan tahun orang sudah mengenal konsep-konsep yang seperti itu. Betul. Cuma di Islam dan Yahudi yang tidak ada konsep seperti itu. Iya. Yahudi ternyata benar-benar konsep ketuhanannya dan konsep keselamatan itu mirip dengan Islam. Cuman bedanya Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad SAW gitu aja. Iya. Mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, tapi bukan untuk mereka. Gitu aja. Jadi mereka masih menunggu Nabi akhir zaman versinya mereka, ya. Mesias, mereka sebutnya Mesias. Betul, yang akhirnya nanti turunnya Dajjal nanti. Ya, itu versinya lain ya. Kalau di Islam Dajjal mereka bukan sebut Dajjal. Ya. Terus yang kedua, itu yang kedua ya. Yang ketiga, ketika saya menyimak kajian-kajian dari Dr. Zakir Naik. Ya. Dr. Zakir Naik membawakan banyak kajian tentang sains di dalam Quran. Itu juga saya pelajarin. Ternyata apa yang sudah ada di Quran 1500 tahun yang lalu itu baru terbuktinya baru zaman sekarang. Mungkin ada juga orang-orang sebelum Quran diturunkan sudah tahu akan hal itu, tetapi tetap saja sainsnya konfirmasinya baru zaman sekarang. Mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu. Ya. Paling banter mungkin baru 200 tahun yang lalu. Oke. Terus yang ayat-ayat yang berhubungan dengan sains itu ternyata itu juga digunakan oleh pengarang Quran itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan kita sebagai manusia ciptaan yang tidak ada apa-apanya, tidak punya kuasa apa-apa. Untuk apa? Untuk selalu mengingat dan menyembah kepada pencipta kita. Ayat-ayat yang berhubungan dengan sains gitu. Ya. Kita selalu diingatkan dengan ayat-ayat itu untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rob kita. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Jadi dari sains saya akhirnya juga mengakui ini yang di Quran tidak mungkin karangan manusia. Saya juga melakukan riset banyak profesor-profesor yang mengakui bahwa Quran bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Pasti berasal dari pencipta langit, bumi, dan manusia. Ya. Karena apa yang dikatakan itu yang pasti tahu akan tubuh kita, akan alam semesta ini. Oke. Kemudian berikutnya lagi di Islam yang saya bisa terima,
ternyata di Islam tidak ada yang namanya rasis. Nah, ada khutbah daripada Nabi Muhammad SAW ketika Haji Wada, dikatakan orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam atau orang non-Arab. Orang non-Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Berarti kalau non-Arab kan kita bisa konotasikan siapapun. Kita inilah. Bisa orang Cina, bisa orang Flores, bisa orang Maluku, bisa orang manapun lah, orang bule dan sebagainya. Jadi orang Arab tidak lebih baik daripada orang bukan Arab. Orang bukan Arab juga tidak lebih baik dari orang Arab, tapi yang terbaik dari mereka apanya? Takwanya. Yang bertakwa. Berarti kan nggak ada rasis. Kita tahu sendiri kalau di masjid sholat misalnya, yang datang duluan kan di soft depan. Yang datang belakangan mau gubernur juga soft belakang. Kecuali kalau ada protokol ya. Ada tuh memang ada video tuh yang datang belakangan protokolnya ngebuka orang udah soft depan disuruh ke belakang. Ada sih. Nah itu sebenarnya kan nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh sebenarnya. Orang yang bertakwa ya soft depan, yang sholat ya di belakang, makmum ya di belakangnya. Jadi di Islam ternyata tidak ada yang namanya rasis dan tidak ada diskriminasi. Orang mau mata sipit, mau rambut pirang, mau mata belok, mau kulit hitam, kulit merah, apapun, semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama kecuali takwanya. Dan itu fair sih. Itu fair sih. Artinya banget. Kita bisa berlomba-lomba dengan apapun latar belakang kita. Tidak menentukan ada yang privilege lebih gitu, tapi semuanya bisa mencapai derajat yang sama dengan ketakwaan. Hal-hal itulah yang membuat saya pikir lagi, oh ternyata yang dulu saya amati muslimnya, yang tidak mengikuti yang saya amati ini, berarti mereka hanya mungkin punya agenda sendiri gitu, ya. Bukan karena Qur'annya, tapi karena mereka punya kelompok yang punya kepentingan sendiri gitu. Nah akhirnya barulah saya kembali, oh Islam itu begitu. Islam sendiri artinya berserah diri. Selain itu apa? Selamat, damai, patuh, taat, tunduk. Suruh apa lagi kita? Ya kita cuman, saya juga baru tahu ternyata di Islam dikatakan di Quran bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika saya relate kepada Bible saya, ternyata banyak yang sama, Bang. Ternyata banyak yang sama, tapi yang di Bible saya itu walaupun ada kesamaan dengan Quran, ternyata juga bercampur dengan kebatilan. Yang tadi saya bilang plagiarisme, ayat yang tidak asli, bahkan ada lagi kontradiksi. Nah, yang kontradiksi ini yang saya pelajari setelah saya masuk Islam. Yang kontradiksi ini ternyata ratusan, Bang. Banyak banget, sampai hari saya bikin buku gitu. Di buku itu saya jelaskan bahwa kontradiksi-kontradiksi yang saya masukkan ke dalam buku saya itu kontradiksi yang sudah boleh dikatakan tidak bisa dijawab atau tidak bisa direkonsiliasi gitulah. Nah, ya. Masih banyak sebenarnya yang lain, cuman saya juga tidak mau membabi buta. Ada kontradiksi-kontradiksi hanya karena perbedaan satuan gitu misalnya. Ya, orang zaman dulu punya satuan yang berbeda dengan kita. Konversinya juga berbeda, itu saya nggak masukkan sebagai kontradiksi. Tapi kalau yang sudah cerita yang jauh berbeda, nama orangnya sama, nama tempatnya sama, tapi kronologinya bisa berbeda, itu sudah jelas kontradiksi. Apalagi tahun-tahunnya beda. Mau contoh nggak, Bang? Boleh deh. Sebagai gambaran. Ini kan kita harus meyakinkan diri bahwa yang namanya kitab suci kan tidak boleh bertentangan atau berkontradiksi dengan sejarah. Kan? Di kitab saya yang dulu, yang dikatakan Yesus di dalam kitab Matius diceritakan lahir sebelum yang namanya Raja Herodes Agung meninggal. Raja Herodes ini Raja Romawi ya? Dia raja bonekanya Romawi. Artinya dari Romawi ya? Iya. Ditaruh di Yudea sebagai raja untuk orang Yahudi gitulah. Raja Herodes Agung ini meninggal menurut sejarah tahun 4 sebelum Masehi. Yesus lahir sebelum raja ini mati. Berarti kan lahirnya bisa tahun 5, tahun 6. Kenapa? Karena Raja Herodes Agung ketika mendengar Yesus, dia memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Berarti Yesus lahir paling jauh tahun 6 sebelum Masehi. Kan? Di kitab yang Lukas, di dalam satu Bible yang sama, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di Lukas, Yesus lahirnya waktu zaman Kirenius jadi wali negeri Syria. Gitu. Kirenius ini dia dari Romawi juga? Romawi juga. Ditunjuk menjadi gubernur gitulah.
gubernur Syria. Gitu. Ah. Semua sejarawan, bahkan sampai saya beli buku sejarahnya, Quirinius menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Oke. Baru Yesus lahir. Jadi 6 Masehi dan 6 sebelum Masehi. Ini beda nih. Beda berapa tahun nih? 12 tahun. Gitu. Kalau ada 12 tahun bedanya, berarti dalam satu kitab itu Yesusnya 1 apa 2 gitu. Ah. Kan jadi begitu. Iya. Ya kan kita kan harus kritis juga. Ini bedanya 12 tahun loh. Kalau gitu nih Yesusnya 1 apa 2 nih, Yesus yang sama atau bukan gitu. Belum lagi kalau diceritakan kronologinya di Matius dan kronologi di Lukas itu beda. Yang di Matius Yesus pernah dibawa ke Mesir misalnya, di Lukas nggak pernah dibawa ke Mesir. Gitu. Oke. Yang gitu-gitulah. Iya. Itu adalah kontradiksi-kontradiksi yang sudah nggak bisa direkonsiliasi. Internal mereka juga belum ada kesepakatan secara memuaskan gitu, belum ada. Nah, jadi tambah yakin lagi kan saya kan. Iya. Nah itulah alhamdulillah. Jadi setelah saya mempelajari kira-kira 2 tahun, baru 25 Juli 2014 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Waktu pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa sih yang Ko Dondi rasakan? Lega. Apakah? Oh, lega? Oh. Enggak nanya kenapa leganya? Iya, masih saya mau tanya lanjutan, masa kenapa waktu itu? Leganya karena saya nggak harus menyembah manusia lagi. Gitu ya. Karena kan Yesus kan manusia juga. Iya. Di Kristen Yesus disembah sebagai Tuhan dan manusia. Saya ketika masuk Islam saya lega karena saya tidak harus menyembah Yesus atau sebagai manusia lagi. Saya menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus gitu. Karena di Bible juga Yesus mengaku punya Tuhan. Ya. Karena kan kalau saya ceritakan mungkin teologinya Kristen memang mungkin panjang lah ya. Ya. Tapi secara singkat, Yesus di dalam kitab Kristen itu kan dianggap manusia juga, tapi juga Tuhan juga gitu. Ya, saya lega karena saya akhirnya hanya menyembah kepada Tuhannya Yesus. Gitu. Waktu awal-awal Ko Dondi masih ngerasa susah nggak sih Islam ini? Maksudnya kan sholat harus 5 kali. Syariatnya. Iya. Nah, gini, mungkin kalau orang yang belum memahami hakikat daripada syariat-syariat yang diturunkan oleh Subhanahu wa Ta'ala mungkin akan merasa susah, akan merasa repot, belum sudah khawatir bisa apa enggak, kuat apa enggak gitulah. Tetapi ternyata setelah kita tahu hakikat di balik diturunkannya atau diberikannya perintah sholat dan sebagainya itu ternyata jadi enteng. Entengnya kenapa? Karena sebenarnya ketika sholat diturunkan itu sebenarnya sholat itu memang untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan untuk memenuhi kebutuhan yang memberikan perintah sholat. Iya. Kan Allah nggak perlu sholatnya. Betul. Yang butuh sholat kan kita. Iya, betul. Orang yang merasa berat berarti dia belum tahu sholat itu sebenarnya kebutuhan kita. Jadi ketika sudah menjalankan, dengan kita tahu paham hakikatnya apa, enteng-enteng aja. Bahkan kita nungguin waktu sholat gitu. Iya, betul. Gitu. Dan sejauh ini berarti dari 2014, 11 tahun lah ya, sampai 2025 insya Allah ya. Sudah 11 tahun. Yang Ko Dondi dirasakan masih sama, maksudnya kayak... Masih alhamdulillah. Masih sama. Bahkan tambah kuat lagi iman saya. Alhamdulillah. Setelah 10 tahun menjalankan ya, sholat, puasa, kayak sekarang nih. Ini kan lagi kering-keringnya nih. Iya, apalagi betul. ngomong terus nih. Betul. Tapi kita harus tahan gitu. Jangan cuman karena air seteguk. Batal puasa kita gitu loh. Ya. Belum lagi zakat dan sebagainya. Bahkan saya malah merasa lebih lebih nyaman, makin hari makin nyaman gitu. Iya. Nah, kalau saya pengen tanya begini, mungkin bagaimana kalimat gini maksudnya ada tidak, maksudnya bagaimana Ko Dondi itu merespon semacam orang kayak ini mah masuk Islam biar lebih terkenal, biar lebih enak aja hidupnya atau bagaimana? Karena di Indonesia kecenderungan orang ketika dari yang bukan Islam masuk Islam itu lebih mudah lah, biasanya begitu. Nah, itu gimana kok? Wah, nggak tepat lah anggapan begitu, nggak tepat lah. Sekarang gini aja, kita kan bisa melihat ada nggak orang-orang yang bukan Islam sukses atau terkenal? Ada banyak. Banyak kan? Iya. Lah kenapa mesti harus dikaitkan dengan Islamnya? Nggak ada kaitannya. Karena buktinya apa? Banyak orang bukan Islam pun bisa terkenal, bisa sukses di Indonesia gitu maksudnya. Nggak ada masalah kan? Nggak ada hubungannya dengan agama gitu loh. Dan waktu itu
2014 pun Kodondi belum yang langsung kemudian berpodcast dan belum kan ya? Belum, masih jauh. 2014, saya ingat lah ya, kan kita masih belajar-belajar lah ya. 2018, saya tuh pengen dakwah. Oh, jadi dari 2014 sampai ke 2018 kemudian, 4 tahun setelah itu, 4 tahun lah ya. Kan, ya, kurang lebih 4 tahun. Itu kan masih belajar-belajar terus. Kodondi merasa, maksudnya muncul hasrat, keinginan untuk ikut berdakwah. Iya. Kenapa? Karena saya sudah secara tidak langsung kan saya sudah belajar ilmu yang namanya kristologi. Kristologi ini kan ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus di dalam Kristen. Gitu kan? Dengan saya mempelajari Kristen, mempelajari Islam, ini kita sudah belajar ilmu kristologi namanya. Nah, ilmu kristologi ini yang waktu itu ingin saya dakwahkan itu sedikit berbeda dengan kristologi yang sudah digunakan oleh guru-guru kita zaman dulu. Contoh, almarhum Ustadz Insan Mokoginta. Beliau kan juga ahli kristologi. Ustadz Nababan masih ada kan. Belum lagi yang seperti almarhum Syekh Medida, Dr. Zakir Naik dan sebagainya, guru-guru kita yang terjun ke dunia kristologi dan berdakwah, bahkan sampai berdebat dengan para pendeta, yaitu yang mereka lakukan. Saya merasa gini, yang sering diperdebatkan oleh guru-guru kita, itu kan paling sering memperdebatkan Yesus itu Tuhan atau bukan. Iya. Betul kan? Iya. Saya ngelihatnya begini, ketika kita memperdebatkan Yesus Tuhan atau bukan antara Islam dan Kristen, pada ujung-ujungnya, ya, at the end of the day gitu katanya. Iya. Itu kan lakum dinukum waliyadin. Iya. Betul nggak? Ya. Orang Kristen tetap mau menyembah Yesus itu hak mereka, ya kan? Ya. Islam beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi aja itu juga haknya orang Islam. Ya. Pada ujungnya lakum dinukum waliyadin. Ya. Tapi apa yang sudah saya pelajarin ini sudah membuktikan bahwa ada salah di dalam kitab mereka. Gitu. Salahnya apa? Salahnya tadi plagiarisme, kontradiksi, ayat tidak otentik dan sebagainya. Itu yang ingin saya dakwahkan. Oh, jadi 2018 itu yang maksudnya hal itu yang ingin Kodondi sampaikan. Nah, tapi waktu itu 2018 saya menerjemahkan video-video orang debat antara Islam dan Kristen, tapi yang debat-debatnya di Inggris. Di London itu ada sebuah taman besar. Di pojokan taman itu ada tempat namanya Speaker's Corner. Orang-orang berdebat di situ, mau dari Islam, Kristen, Syiah, ada Sikh, ada ateis, ada Yahudi, semua berdebat di situ. Nah, yang paling banyak itu yang dominan adalah debat Islam dan Kristen. Banyak orang-orang bikin channel YouTube di situ. Ya, jadi debat-debat itu diupload ke YouTube itu sebagai dakwah juga gitu. Saya juga nonton video-video itu. Saya pengen video-video itu juga bisa dinikmati oleh orang Islam di Indonesia gitu. Nah, saya hubungin salah satu yang punya channel. Alhamdulillah lancar. Kemudian saya menerjemahkan kira-kira 100 video lah dari channel itulah. Dan buka channel baru di Indonesia namanya SC Dakwah Nusantara. Nah, saya terjemahkan sampai kira-kira tahun 2020. Ya, sampai bulan Juni atau Juli. Kemudian bulan Agustus 2020 saya bergabung dengan yayasan yang sekarang saya ikuti, yaitu Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Pusatnya di Surabaya. Nah, kenapa saya ikut yayasan ini? Karena selain daripada yayasan ini mengurusi para mualaf, yayasan ini juga menempuh jalur perang pemikiran, yaitu berdebat kristologi. Akan jadi cocok, nyambung gitu loh. Iya. Nah, kemudian setelah saya gabung, saya malah ditunjuk menjadi ketua Litbang gitu. Penelitian dan pengembangan. Ya. Tugasnya apa? Tugasnya berdebat sama pendeta katanya. Dalam setahun saya ditugaskan harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Tapi debatnya bukan debat online, debat face to face, tatap muka gitu. Nah, apa yang mungkin Kodondi merasa kayak agak berbeda caranya Kodondi dengan misalkan Syekh Ahmad Dedat, dengan Dr. Zakir Naik? Apa ya kira-kira kok? Jadi ketika saya berdebat, saya mencoba membuktikan kepada teman-teman yang Kristen bahwa kitab mereka tidak murni atau tidak berasal dari kalangan mereka sendiri semuanya, 100%. Maksudnya gimana? Di dalam kitab Kristen kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Pernah dengar? Ya, saya dengar, cuman saya tidak tahu yang mana. Jadi kita pakai contoh yang kitabnya orang Kristen Protestan lah, ya. Itu ada 66 surat.
Saya sebutnya surat nih supaya Bang Oke. Abdul familiar nih. Ya. Ada 66 surat. Nanti Katolik bisa 73 surat. Ortodok bisa 78 surat. Ethiopia Oh, iya? bisa 81 surat. Beda-beda jumlah suratnya beda. Oh, jadi Alkitab Protestan dengan Katolik Katolik Beda bisa jumlah beda surat. jumlah suratnya. Iya. Oh, saya baru Ya. tahu, saya baru tahu. Katolik 73, ditolak 7 oleh Protestan. Yang 7 itu disebut dengan kitab-kitab Deuterokanonika. Ya. Apa tuh? Itu kitab-kitab yang disebut mungkin kitab-kitab apokrifa, atau yang dulu itu apokrifa artinya tidak boleh dibaca oleh umum, hanya boleh untuk pemuka gereja. Oh. Sekarang mereka sebut apokrifa itu sebagai palsu gitu katanya. Ya, Oh, orang maksudnya Protestan ya. bilang ke Katolik. Ya, Oke, atau oke. tidak punya nilai atau tidak diilhami oleh Roh Kudus gitulah. Jadi yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Yang Katolik menolak 5 dari Ortodok. Yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia gitu. Berarti yang paling lengkap Ethiopia dong? Paling banyak suratnya. Ya, maksudnya sorry, bukan paling lengkap, tapi paling banyak suratnya. Iya, paling banyak suratnya. Nah, dari situ saya ingin membuktikan kepada orang Kristen juga bahwa kita ambil contoh yang Protestan ya. Semuanya ini ada yang namanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama kalau yang Protestan itu 39 surat, yang Perjanjian Baru 27 surat. Oke. Yang Perjanjian Lama yang 39 surat ini ternyata tidak punya orang Kristen secara murni gitu. Memang di kitabnya mereka ada kitab itu, kitab-kitab Perjanjian Lama. Tapi Perjanjian Lama itu ternyata berasal dari agama Yahudi. Dari Taurat. Ya, orang sebut Taurat ya. Tapi sebenarnya bukan Taurat aja, tapi yang namanya Tanakh. Oh, oke. Tanakh itu singkatan dari Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Iya, iya, iya. Kitabnya orang Yahudi Ya. yang sudah ratusan tahun sebelum ada Yesus gitu. Itu kitab sudah ada. Ya. Nah, kitab itu yang diterjemahkan menjadi kitab yang namanya Septuaginta, dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani oleh orang-orang Yahudi sendiri, karena pada zaman itu kan Yahudi sedang di bawah penguasaan bangsa Yunani. Jadi bahasanya kebanyakan kan bahasa Yunani. Sudah turun-temurun, akhirnya orang Yahudi jadi banyak yang nggak bisa bahasa Ibrani. Makanya mereka menerjemahkan itu menjadi terjemahan bahasa Yunani. Yang menyuruh siapa? Raja Mesir. Namanya Ptolemy II, Philadelphus gitu. Dia minta supaya di perpustakaan dia di Alexandria Mesir ada kitabnya orang Yahudi tapi dalam bahasa Yunani gitu. Jadi ini kitab bahasa Yunani. Nah, kitab bahasa Yunani ini yang setelah beratus-ratus tahun baru dijadikan separuhnya kitab Kristen, disebut Perjanjian Lama. Kalau orang Yahudi nggak disebut Perjanjian Lama. Orang Yahudi bilang di kitab kami tidak ada tulisan to be continued gitu, nggak ada. Tidak. Orang Kristen ditambahin dengan Perjanjian Baru yang terjemahan Yunani tadi, yang Septuaginta itu gitu. Nah, tapi masalahnya di mana kalau begitu gitu kan? Masalahnya adalah yang kitab Septuaginta ini setelah digunakan oleh orang Kristen itu terjemahannya dikoreksi. Namanya terjemahan itu diresensi gitu namanya. Resensi itu artinya terjemahannya dikritik. Supaya apa? Supaya sesuai dengan teologinya orang Kristen. Karena kan Kristen kan fokusnya kepada Yesus. Ya. Ya kan? Yesus jadi itu dianggap sebagai Mesias yang dijanjikan oleh kitabnya orang Yahudi gitu. Orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Ya. Orang Kristen klaim Yesus inilah yang dijanjikan. Dan dia sudah dinubuatkan oleh kitabnya orang Yahudi. Di mana dinubuatkan? Di kitab yang sudah jadi bahasa Yunani. Terjemahnya dikoreksi gitu, Bang. Jadi setelah dikoreksi, kitab yang Yunani yang Septuaginta ini seolah-olah jadi berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Sedangkan orang Yahudi yang masih punya kitab Tanakh, mereka bilang nggak ada satupun nubuat untuk Yesus. Nah, jadi Kristen boleh dikatakan lahir ya dari Yahudi juga. Cuman yang disebut dengan Kristen ini adalah Kristen adalah orang-orang Yahudi yang sudah terpapar oleh Helenismenya Yunani, paganismenya Romawi, dan juga filosofinya Platonisme pada saat itu. Itu baru terbentuk Kristen. Gitu, ya. Setelah beratus-ratus tahun, barulah nanti ada yang namanya Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Protestan pecah lagi, nanti ada Anglikan, Lutheran, Calvinis, Metodis, Baptis, dan segalanya.
Total semua sekarang baru ada 60.000 denominasi di seluruh dunia. Itu hampir sama. Saya tidak tahu persis di dalamnya, cuman hampir sama nggak kayak dalam Islam kita banyak Muhammadiyah, NU, Hidayatullah, Persis gitu-gitu. Bedanya gini, kalau NU, Muhammadiyah, Persis gitu ya, itu kan hanya ormas. Iya. Ya kan? Coba kita tanya orang NU, kita tanya orang Muhammadiyah. Tuhannya siapa? Semua kompak. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nabinya siapa? Kompak jawabnya Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya kan? Kitabnya apa? Semua kompak, Quran. Tapi kalau yang Kristen tadi, antara Katolik dan Ortodok aja udah ada perbedaan sedikit. Kalau kita tanya, Roh Kudus berasal dari mana? Ortodok bilang Roh Kudus berasal dari Bapa saja. Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Itu aja udah beda. Gitu ya. Belum lagi nanti di Protestan. Protestan kan pecahan dari Katolik. Yang Protestan namanya aja Protestan gitu kan. Memprotes Katolik. Kenapa? Karena yang di Katolik dulunya ketika abad 16 itu ada praktek yang namanya, kalau di Katolik kan kita tahu ya, di dalam gereja tuh mereka punya bilik yang mana ada jemaat bisa masuk, di dalamnya ada romo. Oh, pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Ya. Romo, saya sudah berdosa. Iya, ya. Begini. Nanti romonya doain bilang dosamu sudah diampuni. Zaman dulu begitu, itu bisa keluar sertifikat pengampunan dosa gitu. Oh iya. Keluar sertifikat, mungkin sekarang enggak ya. Sertifikat kan butuh begini. Ya dong. Belum lagi sertifikatnya juga bisa digadaikan gitu. Digadaikan atau dijual gitu malah. Ya. Itu yang diprotes. Salah satu hal yang diprotes oleh Protestan yaitu gitu. Baru timbul Protestan. Nah, walaupun Protestan dan Katolik ini sama-sama beriman Trinitas, tapi nanti di bawahnya Protestan nanti ada lagi yang kembali menolak Trinitas gitu. Jadi secara umum sekarang di dalam Kristen itu ada 3 kelompok, Bang Abdur ya. Kelompok yang Trinitas disebut Trinitarian. Kelompok yang tidak menyembah Yesus disebut Unitarian. Oke. Kelompok yang bilang bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan 3 pribadi, disebut kelompok Oneness. Nah, ini sama-sama Kristen nih. Ya. Tapi kalau yang Trinitas menganggap Unitarian bidat. Trinitaris menganggap yang Oneness bidat. Ya begini juga menganggap ini bidat. Semua saling membidatkan gitu. Bidat ya, bukan bid'ah ya. Iya. Bidat itu apa ya? Bidat itu sesat gitu. Oh, ya kalau kita di Islam lebih familiar bid'ah katanya. Nah, kalau bid'ah kan inovasi kan. Ya. Ini bidat itu konotasinya sesat gitu. Oke. Secara umum Kristen itu 3 kelompok ini tadi, ya. Padahal 3 kelompok ini menggunakan kitab yang sama, ya. Misalnya kalau yang Protestan sama Katolik bedanya hanya di kitab-kitab apokrifa, tapi yang Protestan sama Unitarian sama, nanti sama Oneness juga sama. Yang Unitarian nanti timbul yang Saksi Yehova, dia punya Bible sendiri, tapi isinya kurang lebih sama gitu. Nah, semua ini kok itu maksudnya tentang kristologi dan segala macam ini, kok Dondi belajar sendiri atau berguru dengan seseorang apa bagaimana kok ceritanya tuh? Umumnya saya belajar sendiri, umumnya. Tapi kan akhirnya mau nggak mau, kalau saya menemukan sesuatu nih, saya kan nggak boleh cuma ngomong. Saya kalau ngomong saya harus punya buktinya kan. Buktinya dari mana? Saya beli buku, saya beli Bible. Bahkan di tempat saya sekarang banyak Bible kuno. Oh iya, ini bahasa apa tuh? Macam-macam, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Belanda, ada yang bahasa Jerman gitu. Ada yang bahasa Yunani, ada yang bahasa Ibrani. Mau nggak mau, saya hanya ingin membuktikan apa yang saya omongkan ada buktinya gitu. Kalau nggak ada buktinya, saya kan berarti nanti dianggap asumsi. Iya. Ya kan? Saya nggak mau dianggap asumsi. Saya kalau ngomong harus ada buktinya. Jadi kalau ketika saya debat sama pendeta, saya tunjukin buktinya nih Pak, tolong baca ini. Bener nggak omongan saya gitu. Nah, kemudian kok apa yang bikin Dondi tahun 2018 tuh pengen banget ngomongin ini? Kan saya dengar baca-baca dari netizen tuh kan ada yang bilang, ya sudah kalau memang sudah pindah ke Islam ya udah jalanin aja agamamu, jalan aja Islam, kenapa harus ngomong-ngomong lagi gitu. Nah, apa sebenarnya latar belakangnya kok? Gini sebenarnya. Di Kristen itu ada perintah yang namanya amanat agung. Ya, sebutannya amanat agung. Oh, saya tidak tahu. Saya tahunya Kidung Agung. Kidung Agung itu nama surat. Iya. Kalau amanat agung itu sebutan untuk satu ayat di dalam Bible, di surat Matius pasal 28 ayat 19, bunyinya begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oh, itu disebut perintah berdakwah itu perintah ya? berdakwah. Oke. Jadi orang Kristen diwajibkan untuk cari orang di luar Kristen untuk dijadikan Kristen. Oke. Oke. Kita mau akuin nggak diakuin, memang ada yang namanya proses atau misi kristenisasi. Ya. Kristen aja di Indonesia dari siapa? Bisa dari Indonesia, dari Portugis. Pertama masukin Katolik. Belanda masuk bawa Kristen Protestan. Sekarang kita tahu Kristen di Indonesia karena ada Belanda dan Portugis. Apa misi Portugis dan Belanda ketika datang ke sini? 3G. Waktu itu kan mereka bawa 3G. Ya, glory, gold, glory, gospel. Gospel inilah Kristen gitu sebenarnya. Ya walaupun saya pernah dengar bahwa yang pertama sebenarnya bukan gospel dulu malah sebenarnya yang pertama. Gospel, gold, glory gitu. Jadi Kristen memang wajib disebarkan oleh mereka. Gitu. Nah, ternyata setelah kita pelajarin juga di Indonesia pun begitu. Ketika Portugis masuk ke Indonesia Timur, mereka akhirnya setelah bisa mendapatkan orang-orang lokal, dijadikan pasukan mereka, barulah dikirim ke Jawa untuk menyebarkan agama Kristen dan Katolik. Gitu sejarahnya. Belanda juga begitu gitu. Makanya kan kita di Indonesia sekarang kita kenal kantong-kantong Kristen. Di Depok ada juga kantong Kristen. Di Cianjur, Ciranjang juga kantong Kristen. Berdasarkan itu, saya melihatnya gini, bahwa kalau orang Islam tidak dibekali dengan ilmu kristologi, banyak yang berpindah agama. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara sembako, hanya gara-gara kesehatan gratis, hanya gara-gara air bersih gratis, hanya gara-gara pekerjaan dan sebagainya. Hanya gara-gara itu orang Islam bisa mudah murtad. Datanya ternyata banyak. Nah, setelah saya terjun ke dunia dakwah, kita sudah nyambung kemana-mana. Yang namanya data kristenisasi itu begitu banyak. Ya, saya juga dapat dari MUI, saya dapat dari Dewan Dakwah, banyak gitu. Nah, jadi dari situ saya beranggapan bahwa orang Islam juga harus dilindungi dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtatan. Salah satu caranya adalah dengan ilmu kristologi. Karena dengan ilmu kristologi, ketika kita berkomunikasi atau berdialog dengan orang-orang Kristen, kita nggak butuh Quran. Nggak butuh Quran dulu. Pakai Bible mereka aja gitu. Jadi menggunakan Bible mereka sendiri, itu sudah bisa istilahnya membuka pikiran mereka gitu. Contoh nih ya. ya. Contoh kok. Di dalam kitabnya Kristen sendiri, kita kalau baca dengan open mind, tanpa doktrin ya, doktrin, kita bisa melihat atau membaca bahwa Yesus ternyata dia sunat, Yesus puasa, Yesus sholat, sujud lagi, Yesus juga nggak makan babi karena dia ikut hukum Taurat. Ya. Yesus juga diceritakan dikafani. Ya. Sekarang umat beragama apa yang laki-lakinya sunat? Umat beragama apa yang puasa? Umat beragama apa yang sholatnya sujud? Umat beragama apa yang nggak makan babi? Dan umat beragama apa yang dikafani kalau meninggal? Ya, umat Islam ya. Kan mudah ngeliatnya kan? Ya. Di kitab mereka ada ayat-ayat yang Yesus begitu gitu perbuatannya. Kalau gini kok, misalnya orang bilang, ya wajar lah kan Yesus itu kan orang Yahudi. Itu mungkin budayanya Yahudi gitu. Makanya dia laksanakan. Kita bilang budaya Yahudi atau tradisi Yahudi. Ya. Berarti ini kan mundur lagi sampai ke zaman Musa. Betul. Betul kan? Betul. Musa menerima Taurat untuk Bani Israel. Ya. Disitulah ada hukum yang akhirnya diikuti dan dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Betul. Sekarang kalau ada hukum yang turun pada zaman Musa, terus sekarang orang Islam juga menjalankan, ada indikasi nggak bahwa itu diturunkan oleh sosok yang maha kuasa, yang maha esa? Zat yang sama gitu. Zat yang sama, pribadi yang sama, Tuhan yang sama gitu. Paham maksud saya? Ya, masuk akal sih. Nah, cuman kalau masalah tradisi, nanti kan bisa sudah bercampur dengan adat dan sebagainya. Tapi sholatnya sama. Sholatnya ya, bukan rokaatnya ya. Artinya mereka juga sholat, kita juga sholat nih. Ada wudhu, bahkan nggak boleh riba. Terus kemudian puasa, dikafani, kemudian baptis. Baptis kita juga baptis bang.
mandi junub. Nah itu maknanya sama dengan baptis orang Yahudi. Sama. Jadi ada benang merah kan. Ya. Tetapi kenapa yang ini benang merah ini ditinggalkan Kristen gitu? Kenapa Kristen tidak melakukan? Kenapa mereka tidak? Sebagian besar tidak sunat, sebagian besar tidak puasa, sebagian besar tidak sujud, sebagian besar makan babi, dan sebagian besar tidak dikafani. Kenapa? Kan itu yang kita harus tahu. Yahudi melakukan, Islam melakukan, Kristen nggak melakukan. Sebagian besar ya maksudnya. Masih ada yang melakukan tapi kecil gitu Bang. Pertanyaan kita kan, yang sebagian besar tidak melakukan ini kenapa gitu? Kan itu pertanyaan besarnya. Ya. Ternyata kita bisa simpulkan kalau kita sudah belajar Kristologi, ternyata Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut siapa? Paulus. Paulus ini saya kurang tahu. Itu salah satu murid ya? Bukan murid yang pernah ngikut bareng gitu belum. Bukan murid yang pernah ketemu tatap muka. Bukan yang di antara 12 itu? Bukan ya? Bukan. Jadi kalau di Bible diceritakan setelah Yesus disalib, kemudian bangkit hari ketiga, terus kemudian setelah berapa hari diangkat, Paulus itu umurnya kira-kira beda sama Yesus kurang lebih 4 tahun. Sebelumnya dia adalah, memang bapaknya adalah orang Yahudi, suku Benyamin, tapi ibunya dari Tarsus, Yunani. Ya. Dia pernah belajar, mengaku pernah belajar dengan seorang rabi Yahudi namanya Gamaliel, tapi dia juga pernah jadi warga negara Romawi, pernah menjadi kepala tentara Romawi, yang kerjanya ngapain? Ngejar-ngejar pengikut Yesus. Ditangkap, dibunuh, dipenjara, dan sebagainya. Paulus nih. Tapi nggak pernah ketemu Yesus. Nggak pernah ketemu secara fisik gitu. Nggak pernah ngopi bareng lah sama Yesus. Ya. Suatu saat di Bible mereka diceritakan Paulus sedang menuju ke kota Damsyik untuk mengejar pengikut Yesus. Yesusnya udah nggak ada nih. Sudah meninggal atau? Sudah diangkat lah. Oh, sudah diangkat. Diangkat. Nah, terus dalam perjalanan Paulus mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Saul, Saul, mengapa engkau menyiksa aku gitu. Nama dia sebelum itu Saulus. Nah, ya. Itu dia mengaku bahwa suara itu adalah suara Yesus. Si Paulus yang mengaku nih. Setelah itu dia buta, sembuh, kemudian dia bertobat. Bertobatnya jadi bukan ngejar murid Yesus lagi, tapi dia bertobatnya mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Tapi rasul itu istilahnya beda dengan rasul dalam Islam ya Bang ya. Iya. Rasul di Kristen itu hanya pengikut Yesus gitu. Dia kerjanya berubah menjadi pemberita tentang Yesus. Dia memberitakan tentang Yesus. Ya, walaupun nggak pernah ketemu face to face gitu. Nah, kemudian karena dia sempat berseteru dengan murid-murid Yesus, sampai akhirnya dia melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum Yahudi, terus kemudian ditangkap dan dibawa ke Roma, dipenjara, sampai akhirnya dia dipenggal oleh Kaisar Nero tahun 65 Masehi. Tapi dia sudah menulis surat-surat kepada orang-orang di sekitar situ, di Roma, di Galatia, di Korintus, di Tesalonika, dan sebagainya. Surat-surat dia itu menjadi kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru ini. Oh, itu surat-surat beliau dikumpulkan, jadilah Injil Paulus. Taruhlah begitu. Dibilangnya surat Paulus. Oh, surat Paulus, sorry. Surat Jadi Perjanjian Baru itu ada 27 surat. Yang 4 itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan tentang Yesus. Yang nulis siapa juga nggak tahu siapa. Kemudian ada surat lagi Kisah Para Rasul. Setelah itu baru ada 13 surat yang dianggap surat dari Paulus gitu. Oke, ya. Nanti setelah itu ada surat-surat yang dianggap ditulis oleh rasul-rasul yang lain. Jadi yang mendominasi Perjanjian Baru itu adalah surat-suratnya Paulus. Yang mendominasi. Jadi yang diikuti sama Kristen adalah paham yang ditulis oleh Paulus. Kalau kita bandingkan antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus, ini berbeda Bang. Kalau Yesus ajarannya apa? Bilang ke murid-muridnya, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk kerajaan surga. Yesus. Paulus bilang, kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kamu, kamu nggak selamat. Beda di situ. Terus Paulus bilang lagi, bahwa karena dosa satu orang yaitu Hawa, istri Adam, yang sudah makan buah kuldi, maka dosa itu sudah menjalar kepada setiap keturunan Adam. Ya, jadi manusia karena sudah berdosa tidak dapat bersatu lagi dengan Tuhan,
Makanya Tuhan perlu datang sendiri ke dunia untuk menembus dosa manusia, menjadi manusia baru gitulah. Ini Paulus. Berarti itu namanya dosa waris gitu Bang. Iya. Nah, Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Yesus ngajarinnya kalau lu nggak bertobat lu nggak masuk surga. Udah gitu aja. Sekarang kita ambil kasus saja. Kita kan bisa berandai-andai untuk mengasah logika kita gitu Bang ya. Kalau waktu Yesus bilang ke murid-muridnya, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Kalau ada orang mendengar itu, terus kemudian orang itu bertobat, kira-kira orang itu masuk surga, masuk neraka? Masuk surga. Dengan rumusan itu. Masuk surga. Padahal Yesus belum disalib. Berarti Yesus perlu nggak disalib untuk nebus dosa orang itu? Nah, gitu Bang. Ini kan kasus yang kecil gitu. Iya. Kalau ada orang bertobat, dia masuk surga berdasarkan perkataan Yesus, kalau kamu bertobat, kamu masuk surga. Kalau ada orang bertobat terus dia mati sebelum Yesus disalib, orang itu masuk surga kan harusnya kan? Iya. Berarti Yesus perlu nggak disalib gitu. Dan banyak yang lain kejanggalan-kejanggalan kalau kita cocokkan dengan ajaran Paulus ini nggak matching Bang. Nggak matchingnya apa? Contoh lagi. Paulus kan bilang, kalian ini, tapi begini ya, saya klarifikasi sebentar. Yang diajarkan Paulus ini bukan untuk orang Yahudi. Yang diajarkan Paulus ini untuk orang non-Yahudi. Ya. Jadi kalau untuk orang Yahudi, Paulus bilang, kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat. Tetap sunat, tetap nggak boleh makan babi dan sebagainya. Tapi untuk orang-orang non-Yahudi, kalian tidak perlu ngikut hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat buat kalian gitu. Jadi kalian nggak perlu sunat, semua makanan halal gitu. Paulus yang bilang ini. Paulus yang bilang, bukan Yesus yang bilang. Yesus ngajarin tetap harus bertobat. Nah, karena ada konsep yang berbeda, jadi ketika kita coba cocokkan, itu nggak matching Bang. Nggak matching, contoh begini. Kan Paulus bilang, Yesus itu mati di atas kayu salib untuk nebus dosa kalian. Ya. Berarti kalau gitu di sini cerita Yesus mati di atas kayu salib karena disalib oleh tentara Romawi. Ya. Disuruh sama gubernur Pontius Pilatus. Ya. Diserahkan oleh imam-imam Yahudi. Ya kan? Imam Yahudi dapat Yesus dari Yudas Iskariot yang berkhianat nih. Ya. Yudas Iskariot menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Karena dibisikin iblis. Ada ceritanya, ada ayat itu, Yohanes 13 ayat 2. Jadi kalau buat orang-orang yang di luar Yahudi yang percaya Yesus sudah mati untuk menembus dosa mereka, berarti tentara Romawi, Pilatus, imam Yahudi, Yudas Iskariot sama iblis berjasa nggak buat mereka? Agak sulit untuk dijawab sih. Sulit, karena di sini diceritakan ada iblis, ada Yudas, ada imam Yahudi, ada Pilatus, ada tentara Romawi yang menyalib Yesus. Sedangkan yang ngikutin ajaran Paulus, Yesus itu yang mati untuk nebus dosa mereka. Berarti iblisnya berjasa nggak buat mereka nih? Harus berjasa dong. Kalau berjasa berarti mereka akan satu surga sama iblis gitu atau gimana? Nah, itu yang saya maksud dengan tidak matching ajaran Paulus dan ajaran Yesusnya. Gitu. Wah, ini panjang juga. Tapi itu dia tadi ya. Kita mempelajari ini teman-teman. Saya berharap jangan untuk berkelahi di luar sana, bukan. Ini kristologi itu untuk tadi yang Kodon dibilang itu agar kita sebarkan biar tidak gampang akidahnya digoyang. Betul. Gitu. Jangan sampai kemudian kita saling menjaga biar akidahnya jangan gampang dilemahkan. Nah, gini disclaimer. Bahwa saya dan teman-teman di Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, kita belajar kristologi itu bukan untuk membenci orang Kristen, bukan. Bukan untuk mengolok-olok agama mereka, juga bukan. Apalagi untuk menghina sesembahan mereka, itu sama sekali nggak boleh. Quran kita melarang itu untuk menghina sesembahan orang lain. Betul. Gitu kan? Jadi tujuan kita belajar kristologi adalah untuk membentengi akidahnya umat Islam supaya tidak mudah dimurtadkan. Saya tetap selalu bilang bahwa kita tetap harus menghormati teman-teman walaupun beda agama. Kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tetapi kalau ada upaya-upaya kristenisasi atau upaya-upaya pemurtadan, itu yang harus kita bersihkan. Gitu. Kenapa kita mau lawan? Karena itu melanggar keputusan bersama dua menteri, Bang. Nomor 1 tahun 79. Di bab 3 pasal 4 dengan jelas disebutkan bahwa
dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Nggak boleh gitu. Nah mereka kan masih terus nih, masih aja door to door, ada yang bagi-bagi sembako, ada yang bikin bimbel, ada yang bikin seminar dan sebagainya, yang ujung-ujungnya mengajak masuk agama mereka. Atau kadang-kadang kalau lagi ada bencana alam dan sebagainya, bantuan-bantuan seperti itu gitu. Bukan kita nggak boleh terima bantuan dari mereka, boleh. Tapi setelah kasih bantuan mereka ngajak-ngajak nyanyiin gereja. Nah kan itu yang nggak pantas gitu. Gitu ya. Lalu kemudian terakhir deh, Ustadz sebelum kita tutup yang episode ini, saya baca-baca Ustadz Dondi itu, Ko Dondi itu lahir di Melbourne. Salah, itu benar nggak sih? Salah. Itu kesalahan satu orang, jadi sampai sekarang orang taunya begitu ya. Saya lahir di Semarang. Ya. Besarnya di Cilacap. Besar di Cilacap. Yang seberangnya Nusa Kambangan. Setelah SMA, setelah SMP. Nah, sampai SMP, SMA-nya baru saya ke Jakarta. Itu. Jadi Ko Dondi itu tidak di Melbourne ya, teman. Baru sekarang mungkin gini, tepatnya di Cilacap tuh saya di Jerman sebenarnya. Iya, Jejar Kauman. Nah itu deh. Lalu sekarang Ko Dondi jadi touring, anak motor nih jadi? Atau dari dulu sebenarnya ya? Dari tahun 2000 saya emang udah suka motor. Dari tahun 2000. Ya, nah kita udah ketemu Ko Dondi ini salah satu anak motor. Nanti mudah-mudahan berikutnya lagi Ustadz Alfi ya, biker sedakwah mungkin. Ustadz Alfi datang dong, main ke tenda sini dong. Insya Allah deh. Baik, Ko Dondi terima kasih banyak. Nanti kita lanjut lagi di episode setelah ini. Minggu depan kita masih bersama dengan Ko Dondi. Jadi teman-teman semangat terus berpuasanya. Mudah-mudahan kita bisa meraih kembali ke fitri dalam keadaan yang luar biasa, dengan kepuasan yang luar biasa, karena 1 bulan ini kita semua puasa dengan baik, beribadah dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua kembali pada fitri. Terima kasih banyak Ko Dondi. Sama-sama. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih lama ya bukannya?